Bab 941. Formasi pembunuhan zaman prasejarah. Langsung melawan dengan tangan kosong. Itu adalah senjata ajaib level langit. Melihat Harley melawan pedang roh darah dengan tangan kosong, tidak hanya keluarga bangsawan Sueling, tetapi bahkan jantung para penonton berdebar kencang. Senjata ajaib level langit ditempa oleh para biksu kultivator level langit dengan menggabungkan Taoisme mereka. Harley bisa-bisanya melawan dengan tangan kosong. Adegan ini terlalu mengejutkan. 2. Di bawah perhatian semua orang, tinju ajaib bertabrakan dengan cahaya pisau lintian, menyebabkan raungan yang menghancurkan dunia dan cahaya pisau pecah di tempat. Puff, puff, puff. 3 suara muntah darah terdengar satu demi satu. 3 master alam langit semu mengalami syok dan terbang di tempat. Harley mengulurkan tangan dan meraih pedang dewa darah roh yang melayang di langit ilusi di tangannya. Tring, tring, tring. Pedang ilahi ada di tangan, tetapi berdengung, energi darah yang meluap mengikis tubuh Harley. Ia sedang melawan. Mata iblis Harley memancarkan cahaya iblis dan energi iblis melonjak, melenyapkan energi darah yang terus meluap, tetapi roh senjata belum dimusnahkan, bukan karena dia tidak ingin memusnahkan, tetapi tidak bisa membunuhnya karena merupakan roh senjata dari senjata ajaib tingkat langit. Meskipun dia tidak bisa membunuhnya, dia menekan roh senjata dari pedang roh darah. Bunuh. Nenek moyang Sueling meraung lagi. Di sini adalah keluarga bangsawan Sueling. Mereka bukan hanya dibunuh, tetapi bahkan harta keluarga juga dicuri. Ini memalukan, ini sangat memalukan. Bunuh. Kerumunan orang dari segala arah melonjak lagi, berkumpul dan menyerang menuju Harley. Zeng. Harley mengayunkan pedang Chi Xiao dan menyapu langit ilusi dengan satu pedang. Tring. Dia mengayunkan pedang dewa roh darah lagi, yang merupakan senjata ajaib dengan kekuatan ilahi dan tidak ada yang bisa menghentikan kekuatannya kemanapun ia pergi. 2. Dengan raungan, keluarga bangsawan Sueling terbuka. Melihat dari kejauhan, dewa berwarna darah melonjak keluar, menggulung altar kuno yang besar. Di altar, jiwa-jiwa yang dirugikan dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya terkunci, merintih dan meratap. Formasi Seto. Seorang kultivator tua melihatnya dari kejauhan dan tubuhnya tanpa sadar gemetar. Senior tua, apa asal-usul formasi besar itu? Kultivator muda memandang ke arah kultivator tua. Ini adalah formasi pembunuhan zaman prasejarah. Kita hanya perlu mengorbankan makhluk hidup untuk memulihkan kekuatannya. Kultivator tua berkata perlahan, yang mengerikan adalah bahwa semakin banyak makhluk hidup yang dikorbankan, semakin kuat kekuatannya. Menurut legenda kuno, pembentukan pembunuhan ini dapat membunuh seorang kultivator tingkat langit. Menebas seorang kultivator tingkat langit. Para kultivator muda gemetar. Tampaknya keluarga bangsawan Sueling telah berdiri hingga dinasti Dacu selama puluhan ribu tahun dan itu bukan tanpa alasan. Seseorang membelai janggutnya dengan maksud dalam, dengan pedang roh darah dan formasi pembunuhan pembantaian Seto, tak heran jika istana haus darah pun tidak berani memprovokasi dengan mudah. Sementara semua orang berbicara, teriakan ketakutan datang dari keluarga bangsawan Sueling. Melihat ke atas, leluhur Sueling secara pribadi bertanggung jawab atas pembantaian darah dan tersedot ke dalam sekejap. Semua orang terkesiap. Pembantaian darah sudah mengunci jiwa-jiwa, nenek moyang Sueling tidak puas dan mengorbankan anggota klan. Melihat adegan ini, orang-orang yang menonton pertempuran tanpa sadar mundur selangkah. Leluhur Sueling benar-benar menjadi gila karena Harley, bahkan sampai mengorbankan anggota klan. Tring, tring, tring. Menelan darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya,
formasi pembunuhan bersenandung dan gemetar. Paksaan yang tak tertandingi mengejutkan, langit ilusi dan panggung Feng Yun bekerja hebat, guntur mengamuk. Cahaya berwarna darah mengamuk di antara langit dan bumi retak. Bunuh. Leluhur Sueling meraung, mengguncang dunia. Segera, formasi pembunuhan kembali bergetar, menyapu cahaya ilahi yang menghancurkan dunia, dengan daya tembus untuk menghancurkan orang mati. Cahaya ilahi begitu kuat sehingga menembus langit kemana-mana. Kemanapun ia lewat, gunung dihancurkan menjadi abu dan bahkan orang-orang dari keluarga bangsawan Sueling terpengaruh. Kepingan-kepingan itu berubah menjadi kabut darah. Tring. Harley Ye mengeluarkan tombak perang Raja Penyihir, yang terlempar ribuan kaki jauhnya, juga disertai petir. Hal itu juga menjadi perhatian banyak orang, tombak perang Raja Penyihir bertabrakan dengan cahaya ilahi yang mengejutkan. Di tempat, tombak perang Raja Penyihir ditembak hingga terbang dan cahaya ilahi tak tertandingi, menembak sampai ke Harley Ye. Zeng. Pedang Cixiao berdentang, menunjuk ke satu sisi, 10.000 pedang muncul, dan mereka bersatu. Semua pedang bersatu melakukan serangan yang kuat. Tentu saja, cahaya ilahi dari formasi pembunuhan pedang begitu kuat sehingga semua pedang bersatu hancur. Harley Ye terus menggunakan kekuatan supranatural, yang semuanya merupakan serangan tunggal yang besar, tetapi hanya sedikit menghalangi lintasan cahaya ilahi. Lubang mistik. Pada saat kritis, Harley Ye tiba-tiba mengangkat tangannya untuk melakukan metode rahasia mistik dan pusaran hitam pekat muncul. Tentu saja, meskipun lubang mistik itu misterius, ia tidak dapat menahan tekanan dari formasi pembunuhan, tidak dapat menelannya. Ia hanya bertahan kurang dari 1 detik, kemudian runtuh. Puff! Dada Harley Ye tertusuk di tempat. Ini hanya ketika ia melakukan teknik perpindahan mistik, selain itu, bukan dada melainkan kepala yang ditusuk. Dewa Iblis tiada taraf terluka, darah berceceran di langit ilusi, dan bahkan senjata ajaib tingkat langit dikeraskan, tetapi dia terbunuh oleh formasi pembunuhan yang langsung menusuk tubuhnya, menunjukkan betapa mengerikannya formasi pembunuhan yang diturunkan dari zaman prasejarah. Bunuh. Melihat Harley Ye terluka, leluhur Sueling segera minum dengan keras. Dia tidak ingin memberi Harley Ye waktu untuk bereaksi. Master keluarga bangsawan Sueling datang dari segala penjuru, jumlahnya terlalu banyak. Mereka mengumpulkan senjata spiritual, kekuatan supranatural dan peta formasi yang luar biasa untuk menenggelamkan Harley Ye di tempat. Duar, duar, duar. Satu demi satu, suara gemuruh berlanjut dan langit ilusi ditutupi dengan cahaya ilahi. Langit dan bumi terkoyak. Apakah dia sudah mati? Ketika suara gemuruh dimusnahkan, seseorang bertanya dengan suara rendah. Tak hanya penonton, masyarakat keluarga bangsawan Sueling juga membuka mata surgawi. Itu merupakan serangan dahsyat yang cukup untuk menghancurkan master alam langit semu di tempat. Tentu saja, mereka tidak yakin bisa membunuh Harley Ye, karena Harley Ye bukan alam langit semu biasa, melainkan alam langit semu yang sangat kuat, sebanding dengan raja-raja. Duar. Di bawah tatapan semua orang, ada ledakan keras dari langit ilusi yang mengguncang hati semua orang. Melihat ke atas, dalam kabut darah yang berjatuhan, sesosok samar perlahan berjalan keluar. Dengan darah beterbangan, dia menginjak lautan darah iblis sambil memegang pedang roh darah di satu tangan dan memegang pedang Qi Xiao di tangan yang lain. Ini, apakah itu penonton atau orang-orang dari keluarga-keluarga bangsawan Sueling? Mereka terlihat tidak percaya. Itu adalah formasi pembunuhan. Setelah mengorbankan begitu banyak jiwa, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada pedang roh darah. Mereka terluka parah olehnya dan ditenggelamkan oleh serangan gabungan para master di langit. Mereka tidak mati.
Mereka tidak bisa membayangkan apalagi yang bisa membunuh Harley. Duar, duar, duar. Sementara semua orang ngeri, langit ilusi meraung lagi. Harley berjalan selangkah demi selangkah, setiap langkah sangat berat. Ketika setiap langkah jatuh, langit ilusi yang menderu. Dia tidak mati, tetapi dia terluka parah. Armor astral meledak, gambar formasi Patkua runtuh dan dia berlumuran darah, mengejutkan orang. Tentu saja kekuatan pemulihannya luar biasa, lukanya cepat sembuh dan tulang yang patah menyambung terus dengan kecepatan yang mencengangkan. Hal yang paling menakutkan bukanlah ini, tapi darahnya. Dia adalah tubuh suci zaman purba dan darah tubuh suci itu berwarna emas. Tetapi di mata semua orang, darahnya yang mengalir berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Semuanya diwarnai guntur hitam. Batas garis keturunan. Teresa Donghuang yang sedang membaca buku-buku kuno dengan santai di Partai Tianxuan, tiba-tiba berdiri ketika melihat darah emas Harley berubah menjadi darah hitam. Dia bisa-bisanya membuka batas garis keturunan. Tanpa tubuh suci zaman purba, dia bisa-bisanya membuka batas-batas garis keturunan tubuh suci purba zaman purba. Bagaimana mungkin? Teresa Donghuang terus menarik napas dalam-dalam sambil menatap Harley di tirai air ajaib dengan terkejut. Master Suci, apa itu batas garis keturunan? Teresa Donghuang sangat terkejut, Fuya pun bertanya dengan ragu-ragu. Itu adalah keadaan setelah garis keturunan disublimasikan sepenuhnya dan itu adalah keadaan tertinggi dari garis keturunan. Setelah keadaan ini diaktifkan, apakah itu kecepatan, kekuatan pemulihan ataupun Tao, juga akan disublimasikan sampai ekstrim. Itu sedikit mirip dengan keadaan jalan iblisnya. Fuya menyentuh dagunya. Namun, peningkatan keadaan jalan iblis masih kalah jauh dibandingkan batas garis keturunan ini. Bukan hanya sedikit, tapi sama sekali tidak pada level yang sama. Tapi meski begitu, kamu tidak perlu terlalu terkejut. Apa yang kamu mengerti? Teresa Donghuang menarik napas dalam-dalam. Dari awal zaman Chaos sampai sekarang, di seluruh domain puluhan ribu surgawi, tidak pernah ada tubuh suci zaman purba yang melakukan batas garis keturunan. Ini adalah sebuah pertanda. Bersambung. Bab 942. Kamu yakin tidak mau? Kenapa darahnya hitam? Di luar keluarga bangsawan Sueling, terdengar suara keheranan. Mata semua orang, termasuk keluarga bangsawan Sueling, tertuju pada Harley. Darah hitam. Di kejauhan, mereka samar-samar bisa melihat dengan jelas bahwa darah hitam, seperti sinar guntur, mengandung kekuatan kekerasan dan mendominasi, memberi tekanan yang besar kepada mereka. Duar. Dengan suara gemuruh, panggung Feng Ying langit ilusi berubah. Awan tebal dan guntur mengamuk, seolah-olah akan merobek seluruh dunia. Semua orang memandang Harley dengan ngeri. Dia tampaknya seperti seseorang, tetapi rasanya seperti gunung yang berdiri tegak. Paksaan membuat dunia bergetar dan terlalu banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak merangkak. Duar. Ada raungan gemuruh lainnya. Adegan yang mengerikan dan besar muncul di belakangnya. Itu adalah sepotong tanah hangus yang gelap. Kekuatan apa ini? Harley mengangkat tangannya tanpa sadar. Ketika melihat energi darah berlama-lama di ujung jarinya, dia sedikit bingung. Bunuh. Ketika dia bingung, leluhur Sueling itu mengaum dan membakar esensi sejati. Ia dengan panik mendesak pembantaian darah untuk membunuh formasi pembunuhan, mencoba membunuh Harley dengan serangan maut. Bunuh. Tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Keluarga bangsawan Sueling sekali lagi menyerang ke sini. Tentu saja, adegan yang menakutkan muncul lagi.
Orang dari keluarga bangsawan Sueling yang bergegas ke depan, baru mencapai jarak 100 meter dari Harley Ye, tiba-tiba berubah menjadi abu terbang. Tidak ada teriakan dan abunya menghilang di tempat. Ini. Para penonton tercengang, tekanan mengerikan membuat tempat di sekitar Harley Ye menjadi tempat kematian. Ah! Terdengar jeritan, leluhur Sueling gila, sekali lagi darah mengorbankan anggota klan. Dia benar-benar gila, benar-benar membunuh Harley Ye dan anggota klan terlibat ke dalamnya. Dia juga membunuh kurang lebih sama dengan orang yang dibunuh oleh Harley Ye. Tring, tring, tring. Formasi pembunuhan bersenandung dan bergerak, banyak hantu terkunci di dalamnya, berjuang dan meratap, kulit kepala orang-orang yang menyaksikan adegan itu mati rasa. Matilah. Leluhur Sueling itu penuh sorot mata ganas, sekali lagi mendesak pembentukan pembunuhan berdarah yang bertujuan untuk tetap membunuh Harley Ye. Tring. Cahaya berwarna darah muncul kembali, berlama-lama dengan guntur dan kekuatannya bahkan lebih kuat untuk pertama kalinya, menghancurkan langit dan bumi sepenuhnya, lalu menembus ruang hampa. Dengan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan alam semesta, dia benar-benar ingin menghancurkan Harley Ye. Tentu saja, Harley Ye mengabaikannya secara langsung, dia masih memegang pedang dewa dan pedang pembunuh. Baru setelah cahaya ilahi yang dia tahu sekitar 3 atau 5 kaki jauhnya, dia tiba-tiba berbalik ke samping, bergerak 1 langkah dan menyusut dengan teknik penyusutan ruang. Dia menghindari cahaya ilahi tanpa makan sekalipun, di mana dia akan tertipu untuk kedua kalinya. 2. Cahaya ilahi tidak memukul Harley Ye, tetapi membuat lubang besar di langit. Ada apa ini? Penonton diam-diam menelan seteguk air liur, mereka mengorbankan darah mereka untuk pukulan tiada taraf dari begitu banyak klan. Apakah kamu dengan mudah melarikan diri? Begitu banyak orang mati dengan sia-sia. Hentikan dia, hentikan dia. Ketika para penonton tercengang, auman leluhur Sueling mengguncang langit karena Harley Ye langsung membunuhnya dengan pedang ajaib. Melihat ini, orang-orang dari keluarga bangsawan Sueling datang untuk membunuh mereka satu demi satu. Satu-satunya hal yang dapat mengancam Harley Ye adalah formasi pembunuhan darah keluarga bangsawan Sueling mereka. Jika formasi pembunuhan darah dihancurkan oleh Harley Ye, maka tidak ada lagi hal yang ditakuti Harley Ye di sini dan apa yang menyambut mereka adalah malapetaka bagi seluruh keluarga. Namun, apa yang bisa mereka pikirkan, apa tidak dipikirkan oleh Harley Ye? Dengan kekuatan tempurnya yang membubung, tidak ada lagi lawannya di sini. Yang bisa dia rusak dengan serius hanyalah formasi pembunuhan. Selama dia merusaknya, maka tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi serangannya. Bunuh. Jeritan pembunuhan mengguncang dunia. Orang-orang keluarga bangsawan Sueling menjadi gila. Ribuan master alam Kongying terbunuh bersama-sama, sekaligus mengorbankan senjata spiritual mereka. Itu adalah senjata pembunuh besar, bersinar dengan berbagai warna, seperti bintang yang menyilaukan. Harley Ye menembak, telapak tangan iblis terulur dan langsung menyapu langit ilusi. Puff, puff. Serangan baliknya kuat, orang-orang terpental begitu saja, banyak di antaranya lemah dalam kultivasi dan meledak menjadi kabut darah di tempat. Bunuh. Meski begitu, master dari keluarga-keluarga bangsawan Sueling masih bergegas maju dengan panik. Begitu yang depan jatuh, yang di belakang akan maju, terlepas dari bahaya yang ada. Puff, puff, puff. Harley Ye datang seperti setan, orang-orang ditebas olehnya. Keluarga bangsawan Sueling ingin melindungi formasi pembunuhan dan Harley Ye ingin menghancurkannya. Keluarga bangsawan Sueling maju dengan tergesa-gesa dan dia juga membunuh dengan gila-gilaan. Ah ah! Jeritan itu naik dari langit. Keluarga bangsawan Sueling, Beichu,
dan warisan Sueling kuno, berubah menjadi neraka pada saat ini, terdengar teriakan di mana-mana. Dari kejauhan, seluruh keluarga-keluarga bangsawan Sueling diselimuti kabut darah. Ketika kabut darah dihilangkan, itu adalah gunung tulang dan sungai darah. Terlalu kuat. Orang-orang menonton pertempuran dari luar. Wajah mereka sangat pucat, tubuh mereka gemetar, jiwa mereka gemetar, mereka benar-benar menyaksikan kebangkitan Dewa Iblis tiada taraf. Di tengah keterkejutannya, tidak ada yang memperhatikan bahwa ada sosok tambahan di sisi langit ilusi. Orang itu mengenakan jubah hitam, auranya tidak jelas dan matanya tidak ada gelombang. Jika dilihat lebih dekat, bukankah itu naga kuno mistik? Dia dan Kaisar Pisau sama, tetapi dia lebih cepat dan tiba di sini lebih dulu. Mereka pergi ke Nanzhao dan mempelajari seluk-beluknya. Harley Ye membunuh sepanjang jalan dan dia mengikutinya sepanjang jalan. Jika dia tidak melihat Harley Ye membunuh di keluarga bangsawan Sueling dari kejauhan, dia tidak akan percaya bahwa 9 aula dan 81 cabang pavilion keluarga bangsawan Sueling dihancurkan oleh Harley Ye sendiri. Ini adalah kekuatan ilahi yang tak yang dimiliki oleh para kaisar. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, dia menatap Harley Ye dengan mata panjangnya. Dia menatap darah hitam yang mengalir di tubuhnya. Batas garis keturunan. Dia bergumam dengan terkejut. Shum, shum, shum. Saat kaget, hembusan angin terus terdengar. 3 orang berjubah hitam muncul tanpa urutan tertentu, Kaisar Pisau, leluhur Sekte Langit, Jelvin Zong dan yang lain. Dari kejauhan, mereka melihat keluarga bangsawan Sueling dan Harley Ye yang sedang membantai keluarga bangsawan Sueling secara gila-gilaan saat ini. Harley Ye tampak dingin, tirani, dan haus darah. Bahkan dengan konsentrasi mereka bertiga, hati mereka tetap bergetar. Bisa-bisanya satu orang membantai keluarga bangsawan Sueling. Kekuatan tempur macam apa itu? Kenapa bentuknya bisa begitu aneh? Jelvin Zong menyipitkan matanya sedikit, itu terlihat seperti jalan iblis, tetapi itu bukan jalan iblis. Dengan darah hitam itu, garis keturunan macam apa itu? Begitu mendominasi. Dalam 3 tahun terakhir, apa yang dia alami? Leluhur Sekte Langit menatap Harley Ye dengan saksama, suasana hatinya tidak tenang. Apa yang dia pegang di tangannya seharusnya adalah pedang darah roh keluarga bangsawan Sueling. Kaisar Pisau mengerang, apakah senjata ajaib tingkat langit juga tidak bisa mengancamnya? Bahkan formasi pembunuhan keluarga bangsawan Sueling bisa-bisanya dihancurkan sendiri olehnya. Shum. Begitu Kaisar Pisau selesai berbicara, embusan angin bertiup dari sisinya. Dia juga mengenakan jubah hitam. Jika dilihat dari dekat, itu adalah Fen Sichu. Harley Ye. Begitu dia muncul, Fen Sichu melangkah maju dan melihat Harley Ye di kejauhan, tubuhnya yang halus gemetar dan matanya penuh air mata. Tahun itu, Harley Ye meninggal dalam pelukannya sambil tersenyum bebas. Tahun itu, dia mengambil jepit rambut mutiara giok Phoenix dan menginjakkan kaki di Beichu yang luas hanya untuk menemukan Harley Ye. Dia masih dia, Fen Sichu, gadis giok dari Sekte Heng Yue. Namun Harley Ye, bukan lagi Harley Ye. Kultivator masa lalu, sekarang adalah Master Suci Istana Surgawi, Iblis tiada taraf. Mereka bertemu lagi setelah beberapa tahun seperti selamanya. Tiba-tiba, dia mengangkat langkahnya dan pedang gadis giok muncul di tangannya, untuk bertarung berdampingan dengan Harley Ye. Tetaplah di sini. Mistik naga kuno mistik segera menembak dan segel mistik tercetak di tubuhnya, membatasi gerakannya. Aku kembali, kamu sudah melarangku selama 3 tahun, apakah kamu akan melarangku selama 3 tahun lagi? Fen Sichu berbalik dan menatap mistik naga kuno mistik dengan acuh tak acuh.
Aku menyegelmu di puncak gadis giok sebelumnya, karena aku tidak ingin kamu berlarian lagi. Mistik naga kuno mistik mengangkat bahu, kamu pergi mencari dia, lalu dia mencari kamu. Setelah itu, kamu mencari dia mencari kamu lagi. Terus kamu mencari dia lagi. Kalian berdua menarik sekali. Buka segelku. Nada suara Fancy Chu menjadi lebih dingin. Kalau seharusnya aku buka, tentu saja akan kubuka. Kata naga kuno mistik-mistik, dia melambaikan telapak tangannya sehingga Lancy, Andrian Haotian dan Andreas yang baru tiba, diblokir sebelum mereka bisa berdiri teguh. Kamu gila, ya, Tuan Suge berteriak di tempat. Kalau kamu tidak membantu Harley Ye, untuk apa menyegel kita? Weston, Siden Yu dan yang lainnya juga memarahi. Tidak apa-apa, aku hanya ingin kalian diam. Lepaskan. Andrian Haotian langsung marah. Itu adalah anaknya. Selama pertempuran berdarahnya, sebagai seorang ayah, hatinya berdarah, tetapi naga murahan ini membuatnya marah besar. Tidak mau. Kamu yakin tidak mau? Lancy berkata dengan dingin. Aku tidak mau. Naga kuno mistik-mistik masih mengatakan hal yang sama. Dia mengorek telinganya, menggelengkan kepalanya dan menatap kaisar pisau yang tidak tersegel, mau tak mau menendangnya. Itu kamu yang katakan sendiri. Lancy mendengus dingin, dengan kilatan cahaya ilahi di antara alisnya, dia selalu siap untuk melepaskan binasa dewa. Tidak hanya dia, Fancy Chu, Tuan Suge dan Weston juga memiliki kilatan cahaya ilahi di antara alis mereka. Semuanya adalah rahasia seni rahasia binasa dewa. Gerakan agung bagi jiwa ini tersedia bagi semua orang di istana surgawi. Saat ini, bahkan Kaisar Pisau, leluhur Sekte Langit dan Jelvin Zong sedang memikirkan langkah besar untuk naga kuno mistik. Jangan. Naga kuno mistik-mistik dibujuk di tempat, binasa dewa bukan lelucon. Binasa dewa Lancy bahkan lebih bukan lelucon. Kalau ada begitu banyak orang yang membiarkan binasa dewa bersama, maka itu adalah bahaya besar. Pada saat ini, dia menyesal telah mengajari binasa dewa kepada Harley Ye pada waktu itu. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan menakuti dia dengan teknik rahasia ini. Aku tidak bermaksud melarangmu. Mistik naga kuno mistik membuka mulutnya, lalu menarik napas dalam-dalam dan melihat Harley Ye di kejauhan. Dia membutuhkan pembunuhan untuk benar-benar menyelesaikan transformasi. Kehadiran kalian bukan hanya tidak dapat membantunya, tetapi akan membuatnya lebih terjerat dan keterikatan itu selalu dapat membuatnya jatuh ke dalam situasi yang tidak masuk akal. Bersambung.